Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Tidak lupa sholawat dan salam serta mari kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua jadi dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang menerang dan diridhoi oleh Allah, seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita termasuk golongan yang menerima syafaatnya di kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin. Pada hari ini, cerah kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan sholat sebagai tiang agama kita. Sebagai seorang muslim, kita tentu saja tahu bahwa sholat adalah kewajiban bagi para mukmin. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa sholat adalah tiang agama. Tiang agama ini diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau pondasi yang kokoh, tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan kokoh berdiri dan tidak akan mudah roboh. Begitu pula sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang-tiang yang kokoh, maka rumah tersebut akan mudah roboh dan jatuh. Karena hal inilah seorang muslim yang baik kita harus tahu bahwa sholat bukanlah sekedar kewajiban dalam ibadah saja, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan kita sebagai muslim agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan dan kemudahan pada hambanya untuk menunaikan salat 5 waktu dalam sehari. Jika seorang hamba yang keadaan sakit tidak mampu berdiri atau maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk atau bahkan tidur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ilmu fikih. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika manusia mengetahui bahwa yang didapatkan ketika melaksanakan sholat subuh dan asar, maka setiap manusia akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut, meskipun mereka harus merangkak. Dari perkataan Rasul ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah telah menyiapkan pahala dan imbalan yang begitu besar bagi hambanya yang mengerjakan sholat. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa sholat tidak menjadi suatu kewajiban bagi seorang mukmin, akan tetapi juga sebagai bukti keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pula dalam surat An-Ankabut. Dalam surat Dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai 5 yang artinya adalah sebagai berikut: celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta rugi, karena ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan yang lain pun akan ikut baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya pun akan ikut buruk juga. Sebentar teman-teman. Ini help me. Ini Beranda ini
let's move. Oke, lanjut. Seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat maka sholatnya itu celaka serta rugi, karena ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk maka amalannya yang lain pun akan ikut buruk juga. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan hikmat. Ketika Anda telah mendengarkan lantunan kumandang azan, maka segeralah berwudu, mengambil wudu, datang ke masjid atau melaksanakan sholat di rumah. Oke, mungkin segini saja dulu kultum saya yang saya sampaikan untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya keluar.